Konten kali ini bakal ceritain alur saga kedua dari anime Super Dragon Ball Heroes yang bertajuk Big Bang Mission. Sesuai namanya, Big Bang Mission merupakan peristiwa terjadinya penciptaan alam semesta. Saga kali ini bakal ceritain alam semesta baru yang diciptakan oleh Fu. Dalam saga ini terdapat dua story arc, yaitu Universe Creation dan New Space Time War. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke cerita. Trunks dan Pan dikejutkan dengan kabar hilangnya Toki-Toki dari seorang Kaioshin wanita bernama Kronoa. Toki-Toki sendiri merupakan seekor burung istimewa. Mereka berdua lalu pergi mencari Toki-Toki. Kronoa berpikir hilangnya Toki-Toki akibat kemunculan burung pembawa kehancuran. Toki-Toki ternyata berada di semesta ketujuh. Ia ditemukan oleh Goku. Trunks dan Pan sampai di semesta ketujuh untuk menjemput Toki-Toki. Vegeta langsung menyadari Trunks dan Pan yang muncul di hadapan mereka ini bukanlah Trunks dan Pan dari semesta mereka. Tiba-tiba muncul Dewa Penghancur Beerus bersama dengan 11 Dewa Penghancur lainnya. Tanpa berkata apa-apa, Beerus langsung berniat melenyapkan Toki-Toki dengan kekuatan Hakai-nya. Namun, Toki-Toki dapat melenyapkan Hakai dari Beerus hanya dengan suaranya. Ternyata Beerus dan para Dewa Penghancur mengincar Toki-Toki karena menganggap burung tersebut bisa melenyapkan seluruh alam semesta. Trunks membantah hal tersebut karena menurutnya justru Toki-Toki adalah burung penyelamat alam semesta. Pan lalu pergi bersama Toki-Toki. Para dewa penghancur sudah bersiap dengan Hakai-nya untuk melenyapkan bumi karena Goku dan yang lain memberontak pada mereka. Beerus meminta pada dewa penghancur lain agar dia saja yang turun tangan karena semesta ketujuh adalah tanggung jawabnya. Maka dimulailah pertarungan Goku, Vegeta, dan Trunks melawan Beerus. Goku dan Vegeta yang menggunakan mode Super Saiyan Blue-nya masih kesulitan melawan Beerus. Begitu pula dengan Trunks yang hanya menggunakan form normalnya. Tiba-tiba Goku dan Vegeta Time Patrol muncul. Di konten Universe Mission, gue nyebutnya Goku dan Vegeta Time Patrol. Dari sini kita nyebutnya Goku Seno dan Vegeta Seno aja ya, biar lebih singkat. Begitu juga dengan Trunks dan Pan. Mereka berdua muncul menghentikan pertarungan melawan Beerus karena di atas langit sudah tumbuh akar alam semesta. Pohon tersebut ternyata sudah menggerogoti semua alam semesta. Akar pohon semesta ini begitu berbahaya karena dapat menyerap energi dari satu planet hingga planet tersebut lenyap. Champa dan 10 dewa penghancur lain pun bergegas kembali menuju alam semesta mereka masing-masing. Fu muncul bersama dengan burung yang sebenarnya dicari oleh Beerus dan para dewa penghancur. Burung tersebut bernama Dogi-Dogi. Dialah si burung pembawa bencana. Fu mengatakan benih alam semesta yang dibawa oleh Hearts pada cerita Universe Mission sudah ia rawat hingga kini menjadi pohon alam semesta. Fu berniat membuat alam semesta baru dengan menyerap energi dari seluruh alam semesta yang ada saat ini. Setelah mengatakan tujuannya, Fu lalu pergi. Krillin dan Piccolo tumbang karena akar pohon alam semesta mulai menyerap seluruh energi yang ada di bumi. Beerus mengorbankan dirinya untuk menjadi satu-satunya sumber energi yang diserap oleh akar pohon semesta. Beerus memerintahkan Goku dan Vegeta untuk melenyapkan pohon alam semesta dan mengalahkan Fu. Sementara ia tidak bisa pergi kemana-mana karena harus menahan pohon tersebut. Goku, Vegeta, dan Trunks Seno lalu pergi. Fu mengumpulkan para penjahat yang sebelumnya sudah Goku dan yang lain kalahkan, seperti Bojack, Turles, Cooler, Teruiro, dan Super Android 17. Bojack sempat bertarung dengan Turles karena ia menyadari bahwa Turles adalah seorang Saiyan, karena Bojack punya dendam tersendiri pada bangsa Saiyan. Pertarungan mereka dihentikan oleh Fu. Fu mengungkap cara ia bisa mengumpulkan mereka adalah dengan kembali ke masa lalu, tepatnya sebelum mereka dikalahkan oleh Goku dan kawan-kawan. Fu memanfaatkan rasa dendam mereka pada Goku dan yang lain agar mereka mau bekerja sama dengan Fu. Sementara itu, Goku, Vegeta bersama Trunks Seno, Pan Seno, dan Toki-Toki telah sampai di planet tempat Fu berada. Bukannya Fu yang muncul di hadapan mereka, malah Turles dan Bojack. Goku melawan Turles dan Vegeta melawan Bojack. Turles dan Bojack mengeluarkan ki yang berbeda dari ki yang pernah mereka keluarkan dulu. Berkat kekuatan barunya, mereka bisa mengimbangi kekuatan Super Saiyan Blue Goku dan Vegeta. Ternyata Fu lah yang memperkuat mereka. Sementara itu di neraka, Goku Seno dan Vegeta Seno bersiap bertarung melawan Dr. Uhiro. Goku Seno dan Vegeta Seno dalam mode Super Saiyan 3 ternyata kesulitan melawan Dr. Uhiro. Mereka berdua lalu masuk ke mode Super Saiyan 4. Berniat ingin segera menyelesaikan pertarungan, Goku langsung mengeluarkan Kamehame dan Vegeta mengeluarkan Garlic How-nya. Anehnya, Dr. Uhiro sama sekali tidak menghindar atau menahan serangan tersebut. Ia ternyata menyerap kekuatan terkuat Goku dan Vegeta itu sebagai data untuk diberikan pada seseorang. Dr. Uhiro lalu pergi. Ia ternyata memberikan data hasil pertarungannya itu pada Janemba yang masih berada di dalam suatu kurungan. Kembali ke pertarungan Goku dan Vegeta melawan Turles dan Bojack. Fu memerintahkan Dogi-Dogi untuk mengeluarkan kekuatannya yang membuat mereka semua tidak dapat bergerak. Fu lalu menangkap Toki-Toki dan mengirimnya ke tempat lain. Fu kemudian bersama Bojack dan Turles pergi begitu saja. Singkat cerita, Goku Seno dan Vegeta Seno kini bertarung melawan Janemba yang sudah berevolusi. Janemba dapat berevolusi karena diberikan Dr. Uhiro kekuatan Goku Seno dan Vegeta Seno. Akibatnya, mereka berdua yang telah menggunakan mode Super Saiyan 4 pun tidak mampu mengalahkan Janemba.
Tiba-tiba muncul Goku, Vegeta, Trunks Zeno, dan Pan Zeno di hadapan mereka. Mereka yang baru saja muncul di sana pun tidak tahu menahu bagaimana mereka bisa terdampar di lokasi pertarungan melawan Janemba. Tanpa bertanya apapun, Vegeta dan Goku langsung masuk ke dalam mode Super Saiyan Blue untuk ikut mengeroyok Janemba. Namun mereka semua tetap kesulitan. Janemba tiba-tiba tidak dapat bergerak karena kakinya membeku. Yang melakukan hal tersebut adalah duo Majin bernama Salsa dan Putin. Goku Zeno mengatakan mereka berdua adalah Majin dari kerajaan iblis yang dulu pernah mereka lawan. Putin memperlihatkan sebuah planet yang hancur lebur karena digerogoti akar pohon alam semesta. Janemba belum kalah, mereka semua kembali bertarung melawannya. Trunks Zeno ternyata dapat menggunakan mode Super Saiyan. Salsa menyuruh Goku Zeno menggunakan kekuatan yang ia gunakan seperti ketika melawan naga kegelapan dulu. Goku Zeno lalu meminta pada mereka semua untuk memberikan ki padanya dan Vegeta Zeno. Mereka ternyata bertransformasi lagi menjadi Super Saiyan 4 Limit Breaker. Dengan kekuatan penuhnya, Goku Zeno dan Vegeta Zeno mengeluarkan pukulan ledakan tinju naga yang langsung menembus tubuh Janemba. Setelah Janemba kalah, Putin membawa mereka semua ke lokasi pohon alam semesta. Di sebuah penjara alam akhirat memperlihatkan Hearts yang sedang dikurung. Agak jadi jamet dia sekarang. Hearts adalah penjahat utama di saga Universe Mission yang telah Goku kalahkan. Kira-kira mau ngapain nih si Hearts? Udah tobat kah? Goku dan yang lain lalu sampai di lokasi pohon alam semesta yang Salsa dan Putin sebut sebagai ruang dan waktu. Vegeta langsung mencoba menghancurkan pohon raksasa tersebut. Namun serangan bola energi yang Vegeta lemparkan sama sekali tidak berpengaruh pada pohon alam semesta. Pohon tersebut justru mengisap energi dari serangan yang Vegeta lancarkan. Fu tiba-tiba muncul. Ia berterima kasih pada Vegeta karena telah memberikan energi yang besar pada pohon alam semesta. Para Zeno lalu pergi ke tempat lain, disusul oleh Salsa dan Putin, serta Towa, seorang rekan wanita Fu. Vegeta yang mencoba menyerang Fu malah terpapar ki jahat. Vegeta lalu terpengaruh oleh ki jahat tersebut, dan begitu juga Goku yang lagi-lagi terpapar ki jahat milik Kumber. Namun mereka berdua justru menyerang Fu secara membabi buta. Melihat Goku dan Vegeta yang malah menyerangnya, Fu lalu melepaskan mereka berdua dari pengaruh ki jahat dengan pedangnya. Fu lalu menyadari pohon alam semesta sebentar lagi akan sempurna. Goku memberikan anting Potara pada Vegeta. Anting tersebut ia dapatkan dari Salsa. Goku menyadari mereka tidak akan bisa mengalahkan Fu karena selama ini ia mempunyai ki atau aura milik Kumber. Mereka berdua lalu berfusion menjadi Vegito. Fu lagi-lagi mencoba mengendalikan lawannya dengan ki jahat milik Kumber. Namun Vegito berhasil menangkisnya. Maka dimulailah duel Super Saiyan Blue Vegito melawan Fu. Sementara itu, di tempat lain, para Zeno berhasil ditahan oleh Towa yang menggunakan ki jahat Kumber. Towa mengungkapkan pada mereka bahwa dirinya lah yang telah menciptakan Fu. Ia diciptakan dari data para petarung kuat di seluruh alam semesta. Towa berniat menjadikan Fu sebagai Raja Kegelapan baru yang melampaui Raja Kegelapan Michikabura. Kemudian menciptakan kerajaan iblis dan kekaisaran kegelapan. Towa lalu mengeluarkan sebuah bola energi hitam yang ia sebut faktor kegelapan. Bola tersebut menyerap energi para Zeno. Faktor kegelapan ini keluar dari tubuh Michikabura sebelum ia disegel oleh para Zeno. Para Zeno yang bertarung dengan Michikabura diam-diam dirasuki oleh faktor kegelapan itu. Towa mengekstrak faktor kegelapan dari para Zeno untuk kemudian memberikannya pada Fu agar Fu bisa menjadi Raja Kegelapan. Goku Zeno berhasil melepaskan diri dari jeratannya. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Mira yang langsung menghalau serangan Goku pada Towa. Mira juga membawa Gohan Zeno dan Goten Zeno yang sudah tidak sadarkan diri. Towa dan Mira lalu pergi karena mereka merasa sudah cukup mengumpulkan energi faktor kegelapan. Para Zeno kemudian terserap ke dalam sebuah lubang hitam misterius. Kembali ke pertarungan Vegito melawan Fu. Vegito ternyata mampu menyulitkan Fu yang bahkan sudah dalam mode supernya. Saat itu juga, pohon alam semesta mulai mengeluarkan sinar yang Fu anggap pohon tersebut sudah menciptakan alam semesta baru. Namun pohon tersebut tiba-tiba menjadi layu. Ternyata penyebabnya adalah Beerus dan Champa yang meminta pada Super Shenron untuk melenyapkan pohon alam semesta. Fu menyadari bahwa Beerus dan para dewa penghancur lainnya lah yang menjadi penyebab kegagalan rencananya. Towa dan Mira kemudian sampai di hadapan Fu. Ia lalu memberikan faktor kegelapan pada Fu. Fu yang menyerap energi dari faktor kegelapan mendapat kilasan singkat tentang asal-usul dirinya. Setelah ia menyerap semua energi faktor kegelapan, maka terlahirlah Raja Kegelapan Fu. Dengan kekuatan barunya, Fu membangkitkan pohon alam semesta. Vegito mencoba menghentikan Fu. Ia ternyata cukup mampu mengimbangi Raja Kegelapan Fu. Pertarungan mereka diganggu oleh Mira dan Towa yang memerintahkan Fu untuk fokus membangkitkan pohon alam semesta. Tiba-tiba muncul Vegito Zeno dalam mode Super Saiyan 4. Ia muncul bersama dua orang bernama Demigra dan Robel. Vegito Zeno langsung menyerang Fu. Sementara itu, di tempat lain, diperlihatkan sang Super Saiyan legendaris Broly. Ia bersiap mengikuti pertarungan, entah ia berada di sisi yang mana. Di tengah pertarungannya melawan Vegito Zeno, Fu menciptakan arena tempat mereka bisa bertarung. Broly muncul dengan langsung mengerahkan serangannya pada Vegito Zeno. Pertarungan Broly melawan Vegito Zeno cukup berimbang, sampai akhirnya ia bertransformasi ke mode Super Saiyan 4 Limit Breaker. Super Saiyan Blue Vegito ikut membantu Vegito Zeno melawan Broly.
Memanfaatkan momen duo Vegito yang tengah sibuk melawan Broly, Fu melanjutkan proses pembangkitan pohon alam semesta, sampai akhirnya pohon tersebut berhasil bangkit sepenuhnya berkat kekuatan Fu. Vegito meminta Vegito Seno menangani Fu, sementara ia akan menahan Broly. Vegito membawa Broly ke arah sinar yang dikeluarkan oleh pohon alam semesta. Mereka kemudian menghilang dalam terangnya cahaya tersebut. Sinar dari pohon alam semesta yang telah bangkit mencapai semua orang, yang bahkan berada di tempat yang jauh dari pohon tersebut, termasuk Hertz yang kini berada di tempat Kumber ditahan. Pohon alam semesta yang diberikan kekuatan oleh Fu ternyata menghasilkan buah yang busuk. Karena seharusnya pohon alam semesta memang harus tumbuh secara alami, bukan dipaksakan untuk cepat berbuah dengan diberikan kekuatan. Fu merasa buah busuk tersebut tidak pantas disebut sebagai alam semesta baru. Vegito Seno kemudian muncul di hadapan Fu dan langsung menyerangnya. Sementara Towa mengeluarkan mode bertarungnya dengan melawan Robel. Sedangkan Demigra sendiri ikut bertarung melawan Fu. Dengan kekuatan time labirinnya, Demigra berhasil membekukan Fu bersama Vegito Seno. Demigra bersama Robel lalu pergi. Sementara itu di kediaman Virus, Vados merasakan kelahiran alam semesta baru. Whis menemukan Goku yang terdampar di planet bumi pasca pertarungannya melawan Broly. Namun sepertinya bukan planet bumi di alam semesta ketujuh. Di tempat Goku terdampar muncul seorang berjubah misterius yang sepertinya dia ini seorang Saiyan. Sementara itu Goku dikejar oleh dua buah pesawat raksasa. Trunks Zeno yang berada di tempat lain memberitahu pada Goku saat ini Goku berada di planet bumi yang ada di dalam alam semesta ciptaan Fu. Trunks memperkirakan bahwa alam semesta ciptaan Fu itu terhubung dengan alam semesta ketujuh, tempat Goku berasal. Orang di balik dua pesawat yang mengejar-ngejar Goku tersebut tidak lain adalah Frieza dan kakaknya Cooler. Mereka berdua lalu bersama-sama menyerang Goku. Goku diselamatkan oleh Hertz yang menghujani Cooler dan Frieza dengan serangan kubusnya. Hertz muncul dengan statusnya masih menjadi penghuni neraka. Jadi dia ini nggak dihidupin ya. Hertz dibebaskan dari neraka oleh Demigra. Hertz mengajak Goku bekerja sama untuk mengalahkan Fu. Goku dan Hertz lalu bertarung melawan Cooler dan Frieza yang sudah masuk ke dalam molde Golden. Goku juga langsung masuk ke mode Ultra Instingnya dan menghajar Frieza. Tiba-tiba, Frieza dan Cooler ditempeli oleh Dragon Ball hitam di tubuh mereka. Dragon Ball tersebut diberikan oleh pria bertopeng misterius. Ini orang yang beda ya dari pria misterius tadi. Nanti mereka berdua bakal diungkapkan jati dirinya masing-masing. Ia mengatakan pertarungan Frieza dan Cooler melawan Goku dan Hertz akan menjadi sumber kekuatan untuk rencananya. Cooler dan Frieza yang di bawah pengaruh Dragon Ball hitam kini menyerang Goku dan Hertz secara brutal. Hertz sudah mengetahui tentang Dragon Ball hitam tersebut. Di tengah pertarungan mereka, lagi-lagi muncul Broly yang langsung menghajar mereka semua dengan membabi buta. Si pria bertopeng yang dari tadi hanya memperhatikan pertarungan, mengambil Dragon Ball hitam yang menempel pada Cooler dan Frieza. Broly mencoba menyerangnya, namun entah bagaimana nasib Broly setelah itu. Si pria misterius mengatakan pada Goku dan Hertz bahwa ruang dan waktu di sini haus akan pertarungan. Jadi ia meminta mereka berdua agar terus bertarung di sini. Ia lalu pergi begitu saja. Goku yang kelelahan diberikan kacang Senzu oleh Hertz. Hertz lalu mengajak Goku mengumpulkan semua Dragon Ball agar mereka bisa keluar dari alam semesta buatan tersebut. Sementara itu, Vegeta yang sebelumnya bertarung melawan Broly bersama Goku dengan Fusion Vegito kini terdampar di planet lain. Ia akan bertarung melawan Kumber dan Tarles. Pertarungan mereka dimotori lagi oleh si pria bertopeng misterius. Vegeta dengan mode Super Saiyan Blue-nya dapat dikalahkan oleh Kumber. Kumber kemudian bertarung melawan Tarles yang juga sudah lebih kuat berkat kekuatan buah dewa dan ki jahat dari Kumber. Di tengah pertarungan Kumber melawan Tarles, Goku dan Hertz muncul menolong Vegeta. Pria bertopeng tersebut ternyata adalah Goku Black. Ia kemudian melawan Goku dengan memasuki mode Super Saiyan Rose. Tarles yang tengah bertarung dengan Kumber masih sempat-sempatnya menyalurkan ki jahatnya pada Vegeta. Tarles mencoba mengendalikan Vegeta dengan memperlihatkan kilas masa lalu yang menampilkan kejahatan Vegeta di awal-awal cerita Dragon Ball Z. Ia mencoba mempengaruhi Vegeta dengan mengatakan bahwa bangsa Saiyan adalah bangsa yang memang penuh dengan kejahatan. Namun Vegeta berhasil mengendalikan ki jahat tersebut. Vegeta berhasil mengkombinasikan kekuatan ki jahat yang diberikan Tarles dengan kekuatan Super Saiyan Blue-nya. Vegeta kemudian dapat mengalahkan Tarles dengan mudah. Dengan kekuatan barunya itu, Vegeta juga berhasil mengalahkan Kumber. Ketika Vegeta sudah berhasil menumbangkan dua lawannya sekaligus, Goku dan Hertz malah dikalahkan oleh Black. Black mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya melawan Son Goku yang ke-100 kali. Ia telah banyak melakukan penjelajahan waktu untuk terus-menerus melawan Goku agar ia terbiasa dengan tubuh manusianya yang memiliki batasan tersebut. Ketika Vegeta mencoba menyerang Black, ia mencapai batas kekuatannya. Vegeta juga belum benar-benar menguasai kekuatan barunya itu. Goku mampu kembali bangkit dengan mode Ultra Instinct. Kali ini ia menghajar Black habis-habisan. Menyadari dirinya terdesak, Black ini malah menghancurkan planet tempat mereka bertarung. Goku mencoba berteleportasi sebelum planet tersebut hancur, namun ia tidak berhasil menemukan satu ki pun dari tempat lain untuk tujuannya berteleportasi. Tiba-tiba muncul Cell. Tarles mencoba menghentikan Black yang ingin menggagalkan teleportasi Goku. Tarles lalu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Black dengan sekali serangan.
Sementara Goku, Vegeta, dan Hearts yang menggotong Camber berhasil berteleportasi berkat bantuan Cell. Black juga berhasil pergi dari planet tersebut sebelum akhirnya planet itu hancur berkeping-keping. Ketika mereka semua sudah berhasil berteleportasi ke tempat lain, Cell menjelaskan bagaimana ia bisa keluar dari neraka. Sama seperti Hearts, Cell dibebaskan dari neraka oleh para Majin. Di tempat mereka berteleportasi, ternyata ada Gohan, Krillin bersama nomor 17 dan 18 yang menunggu mereka di sana. Muncul juga Putin dan Salsa yang datang bersama seorang mantan Majin bernama Shroom yang telah membebaskan Cell dari neraka. Shroom menjelaskan bahwa Black memanfaatkan Fu untuk memusnahkan umat manusia di alam semesta buatan Fu ini dan alam semesta yang asli. Cell memiliki tujuan lain setelah ini, namun Hearts dapat mengetahuinya. Shroom lalu menawarkan Goku untuk berlatih menguasai kekuatan ultra instingnya di dalam ruang roh dan waktu yang Shroom, Salsa, dan Putin ciptakan. Goku berlatih bersama dengan Vegeta yang juga belum menguasai kekuatan barunya. Mereka berdua lalu masuk ke ruangan tersebut, kemudian berlatih dengan melawan tiruan para musuh yang mereka hadapi di masa lalu. Sementara itu, Black mengatakan rencananya untuk menghabisi semua manusia di alam semesta buatan ini agar manusia di alam semesta yang asli juga ikut musnah, karena semesta buatan dan semesta asli saling terhubung. Salah satu langkah Black untuk rencana tersebut adalah dengan membiarkan para petarung baku hantam di semesta buatan, agar energi mereka dapat diserap dan menciptakan para manusia di semesta buatan. Rencananya tersebut diketahui oleh si pria misterius berjubah tadi. Mereka berdua lalu bertarung. Si pria berjubah ternyata juga seorang Saiyan. Ia menggunakan mode Super Saiyan-nya untuk melawan Black. Sementara Dr. Uiro, Super Android 17, serta Bojack muncul di hadapan Gohan dan yang lain. Dr. Uiro mengeluarkan mode bertarungnya dengan bertransformasi menjadi robot sepenuhnya. Ia bertarung melawan Gohan. Pertarungan Black melawan pria Saiyan misterius cukup berimbang. Black sampai harus menggunakan mode Super Saiyan Rose 3. Ketika Black hampir menghabisi lawannya itu, muncul Goku dan Vegeta dalam mode terkuat mereka pasca menyelesaikan latihannya. Setelah kedatangan Goku dan Vegeta, pria Saiyan misterius menyerahkan Black pada mereka. Ia lalu pergi. Black sendiri sudah dalam keadaan terluka cukup parah. Topengnya juga sudah hampir hancur. Goku langsung menyerangnya, namun sayang molde ultra instingnya juga langsung menghilang. Lah, cepat amat. Black ternyata bisa menyerap energi di semesta buatan ini untuk memperkuat dirinya. Ia lagi-lagi bertransformasi, kali ini menjadi Super Saiyan Rose Full Power. Vegeta dapat Black tumbangkan dengan sekali serang. Anjir, ini hasil latihannya mana? Frieza dan Cooler muncul. Mereka ikut menyerang Black karena dendam pada Black yang telah mempermainkan mereka dengan Dragon Ball hitam. Black mengeluarkan gulungan yang memunculkan musuh lama, yaitu Omega Shenron. Hearts dan Kumber datang, kemudian langsung menyerang Omega Shenron. Sementara Goku dan Vegeta kini berfusion menjadi Gogeta Super Saiyan Blue. Duel sengit pun terjadi antara Super Saiyan Blue Gogeta melawan Super Saiyan Rose Full Power Goku Black. Dengan satu pukulan kerasnya, Gogeta akhirnya berhasil melenyapkan Black. Sementara Omega Shenron yang melawan Hearts dan Kumber menghilang begitu saja. Pria Saiyan misterius kembali muncul dengan membawa 7 Dragon Ball di hadapan Goku. Secara tiba-tiba, Goku langsung berpindah ke tempat pohon alam semesta. Di sana, ia menemukan Fu dalam bentuk anak kecil. Selain Goku, ternyata Vegeta bersama Goku Seno dan Vegeta Seno juga dikirim ke tempat pohon alam semesta. Fu dalam bentuk anak-anak tersebut adalah hasil penggabungan dirinya dengan Dogi-Dogi. Ketika terkurung dalam labirin waktu yang mengurungnya, Fu dibebaskan oleh Dogi-Dogi. Broly dalam mode Super Saiyan 4 juga muncul untuk menyerang Goku, namun berhasil dihalau oleh Hearts dan Kumber yang juga ada di sana. Hearts dan Kumber bertarung melawan Broly, sedangkan Goku dan Vegeta berfusion menjadi Gogeta Super Saiyan Blue, serta Goku Seno dan Vegeta Seno berfusion menjadi Gogeta Super Saiyan 4. Duo fusion ini bekerja sama bertarung melawan Fu. Fu tidak mau kalah, ia bertransformasi lagi, yang ia klaim kekuatannya melebihi kekuatan dewa. Dengan kekuatannya, Fu dapat memisahkan kedua fusion tersebut ke tubuh mereka masing-masing. Buset, belum juga apa-apa. Fu menyerang Vegeta dan Vegeta Seno ke dalam portal yang ia buat. Ketika Fu akan menyerang Goku dan Goku Seno, muncul Kronoa, melindungi mereka berdua. Kronoa meminta kedua Goku untuk mengarahkan kekuatan terkuat mereka. Goku masuk ke dalam mode Super Saiyan Blue, dan Goku Seno masuk ke mode Super Saiyan 4. Kekuatan yang mereka lepaskan ternyata akan disatukan oleh Kronoa. Setelah kedua Goku ini menyatukan kekuatan, mereka lalu mengarahkan Kamehameha gabungan pada Fu. Perisai pertahanan berlapis yang Fu ciptakan pun tidak mampu membendung serangan tersebut. Namun Fu masih bisa bertahan. Fu akhirnya mengatakan impiannya saat ini adalah ingin mengetahui kebenaran dari asal-usul alam semesta, para dewa dan Zeno. Itulah sebabnya ia ingin menciptakan alam semesta baru. Fu lalu menyerap semua energi dari pohon alam semesta. Goku yang mencoba menahan serangan Fu justru mampu mengendalikan energi dari serangannya Fu. Dengan begitu, Goku mendapat tambahan energi dari pohon alam semesta, sama seperti Fu. Mereka berdua lalu beradu serangan energi. Goku dengan Kamehameha dan Fu dengan serangan bola energinya. Ternyata Goku lebih unggul. Fu akhirnya berhasil Goku lenyapkan. Duo Vegeta yang sempat terserap oleh portal buatan Fu pun berhasil keluar bersama-sama dengan Toki Toki.
Sementara Hearts juga sudah menyelesaikan pertarungannya melawan Broly. Namun Hearts mengatakan Broly hanya pergi ke tempat lain. Pohon alam semesta pun kini menjadi layu karena sudah mengeluarkan semua energinya untuk Fu dan Goku. Kemudian Konoha dan Tokitoki bekerja sama untuk memulihkan seluruh alam semesta. Di tempat lain, pria sains misterius mengabarkan pada rekan-rekannya bahwa ia telah berhasil melenyapkan alam semesta palsu buatan Fu. Seorang Kaioshin wanita yang menjadi pemimpin mereka bertanya pada si pria sains misterius, "Apakah sudah menyelamatkan anakmu?" Ia kemudian mengatakan sudah waktunya giliran mereka yang beraksi. Cerita pun selesai. Terima kasih buat Zarlit yang udah gabung jadi member pertama Senko. Bagi kalian yang pengen nama akun kalian disebut di tiap akhir video dan mendapat keuntungan lain seperti akses lebih awal ke konten-konten channel ini, kalian bisa join ke member ya. Cerita Super Dragon Ball Heroes bakal berlanjut ke Ultra God Mission Saga. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Jumpa lagi di video berikutnya. Bye!